Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini saya akan menjelaskan tentang seni lukis. Coba perhatikan gambar lukisan berikut ini. Pernah kan kalian berjalan-jalan ke museum? Apa yang kalian lihat? Salah satunya yaitu yang sering kalian lihat adalah karya seni lukis. Pengertian seni lukis adalah karya seni rupa dua dimensi yang terbentuk dan tersusun dari unsur-unsur rupa yaitu titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Melukis dapat dilakukan di atas medium kertas, kanvas, kain, batu, dinding, dan lain sebagainya. Lukisan dapat berisi representasi alam seperti potret wajah, hewan, pemandangan, bisa juga memuat gambar abstrak yang merupakan penyederhanaan bentuk alam. Lukisan memiliki corak atau gaya yang lebih rumit. Teknik dan bahannya yang digunakan juga dapat beragam dari menggambar pada umumnya. Aliran seni lukis, seperti yang telah diutarakan sebelumnya, lukisan memiliki ciri khas, tema, teknik yang bisa disebut dengan gaya atau aliran. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada alam atau kehidupan sehari-hari manusia dalam masyarakat. 1. Aliran naturalisme. Aliran seni rupa yang menggambarkan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu sepersis mungkin dengan keadaan nyatanya. Berikut ini adalah tokoh-tokoh naturalisme dan di sebelah kanannya adalah contoh lukisan naturalisme. 2. Aliran realisme, yaitu aliran seni rupa yang memandang dunia itu tanpa ilusi, dalam artian subjek atau objek yang dilukis ditampilkan apa adanya. Ini adalah tokoh-tokoh realisme dan di sebelah kanannya adalah contoh lukisan realisme. 3. Romantisme. Aliran ini terkadang disebut romantisme yang sebetulnya kurang tepat. Aliran ini mengungkapkan tema yang masih representatif namun dengan cara yang dramatis. Berikut adalah tokoh-tokoh aliran romantisme dan di bawahnya adalah contoh lukisan romantisme. Kemudian ada gaya deformatif, adalah gaya yang mengubah bentuk asli objek atau subjek yang dilukis sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak benar-benar meninggalkan bentuk dasar aslinya. 1. Impresionisme merupakan aliran yang hanya menggambarkan kesan sederhana dari apa yang dilukiskan. Berikut ini adalah tokoh-tokoh aliran impresionisme dan di sebelah kanannya adalah contoh lukisan impresionisme. 2. Surrealisme adalah aliran seni rupa yang mengubah sesuatu yang nyata menjadi tampak tidak nyata seperti menggambarkan manusia yang melayang sehingga gambar yang terdapat dalam lukisan tampak seperti pada mimpi. Berikut ini adalah tokoh-tokoh surrealisme dan di sebelah kanannya contoh lukisan surrealisme. 3. Kubisme merupakan aliran seni rupa yang menyederhanakan objek nyata menjadi kekubus-kubusan atau bidang segi empat atau objek geometris lainnya. Berikut ini adalah tokoh-tokoh kubisme dan di bawahnya adalah contoh lukisan kubisme. 4. Ekspresionisme merupakan aliran seni rupa yang menonjolkan ungkapan dari dalam jiwa. Ekspresionisme lebih mementingkan ekspresi individu seniman dibandingkan dengan peniruan alam. Berikut adalah tokoh-tokoh ekspresionisme dan di sebelah kanannya adalah contoh lukisan ekspresionisme. Non-presentatif
adalah gaya yang tidak mempresentasikan sesuatu yang merupakan kebalikan dari representatif. 1. Abstrak ekspresionisme, aliran yang menggunakan ekspresi spontan untuk menciptakan karya abstrak. Berikut ini adalah tokoh abstrak ekspresionisme, dan di sebelah kanannya adalah lukisan abstrak ekspresionisme. 2. Formalisme, aliran yang hanya menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris seperti segi empat, persegi panjang, segitiga, atau hanya garis. Berikut ini adalah tokoh abstrak formalisme, dan di sebelah kanannya adalah contoh lukisan abstrak formalisme. Setelah aliran dan gaya, sekarang kita menuju ke tema seni lukis. Secara umum dapat dikatakan terdapat 6 tema dalam seni lukis, yaitu 1. Hubungan antara manusia dengan dirinya. Ini adalah contohnya, biasanya menggunakan potret wajah senimannya sendiri. 2. Hubungan antara manusia dengan manusia lain. Biasanya yang dilukiskan adalah orang-orang yang terdekat oleh seniman tersebut. 3. Hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Biasanya seorang seniman menggambarkan alam sekitar seperti gunung, pantai, dan lain sebagainya. 4. Hubungan antara manusia dengan benda. Seorang seniman atau pelukis biasanya melukiskan atau menggambarkan benda-benda yang ada di sekitarnya. 5. Hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Sering digambarkan dengan aktivitas seseorang yang ada di pasar dan keramaian. 6. Hubungan antara manusia dengan alam khayal atau mimpi. Biasanya seorang seniman atau pelukis menggunakan imajinasi atau alam khayalnya. Nah, sekarang kita akan bahas alat dan bahan media dalam seni lukis. Apa saja yang diperlukan, yaitu kanvas, kemudian kuas, pisau palet, palet warna untuk mencampur warna, pensil untuk membuat sketsa, tinta Cina atau biasanya disebut dengan tinta bak, cat akrilik, dan cat minyak. Teknik dan cara melukis. Melukis membutuhkan cara dan teknik yang tepat untuk membuat karya yang baik, agar menghasilkan lukisan yang baik juga. Teknik melukis. Yang pertama, kalian buat sketsa dulu. Warnai lukisanmu dengan teknik pewarnaan yang tipis. Kemudian setelahnya, yang ketiga, baru kalian tebali menggunakan kuas, palet, atau alat yang lainnya. Nah, berikut ini adalah lukisan berdasarkan teknik pembuatannya. Yang pertama ada lukisan dengan teknik akuarel menggunakan cat air yang menghasilkan sapuan warna yang tipis dan transparan. Kemudian, lukisan dengan menggunakan teknik plakat menggunakan sapuan warna yang tebal dan menutupi latar belakang, biasanya menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Selanjutnya, lukisan dengan teknik goresan ekspresif, terkesan bebas dan ekspresi. Alat pembuat objeknya tidak berpaku pada kuas saja, bisa juga dengan palet atau alat gambar lainnya. Yang terakhir ada teknik lukisan mosaik, dibentuk dan diolah dari kepingan-kepingan material yang sama, membentuk objek lukisan yang indah, misalnya dari kaca, biji-bijian, atau bahan-bahan yang bisa digunakan untuk melukis dengan teknik mosaik. Nah, itu adalah teknik-teknik dalam melukis. Satu lagi yang diperlukan dalam melukis, yang pertama yaitu menentukan tema atau gagasan yang akan kalian buat sebagai lukisan. Terima kasih, selamat berkarya di rumah ya, dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini supaya nantinya akan berkembang.